Di awal akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan didengar pada sore ini. Di awal doa firman. Bersyukur sore hari ini ya Bapak Surga. Terima kasih datang Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan menyertai langkah kami untuk datang tempat ini dan percaya keadaan kami. Karena kami memperoleh sesuatu dari Tuhan. Karena kiranya sore Tuhan memboleh menegur kami, menasihati kami, bahkan Tuhan boleh menghibur kami. Firman layak Bapak, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya saya bersuka cita boleh kembali menempati semua anugerah Tuhan yang besar. Amin. Kita dipertemukan dengan satu dengan yang lainnya untuk saling membangun, saling mendoakan, percaya akan kuasa Tuhan yang tempat yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang bermasalah memberikan jalan keluar. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul akhir yang baik. Kehidupan kita ya pasti ada akhir. Firman Tuhan katakan bukan langkah awal, tetapi langkah akhir. Ya. Kehidupan kekristenan adalah sebuah perjalanan iman. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara. Jadi kekristenan bukan hanya hidup untuk memenuhi bumi ini, tetapi orang Kristen, orang yang mengenal Yesus Kristus berjalan di dalam iman. Hidupnya harus dipenuhi dengan iman setiap hari. Kita akan belajar iman dari kata Yunani, ya, sama dengan percaya yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Percaya meski belum melihat. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perjalanan orang Kristen seharusnya didasari oleh iman. Apa artinya? Bahwa setiap hari kita harus percaya walaupun kita tidak melihat. Bagaimana Bu? Percaya tidak melihat. Kita dalam keadaan sakit. Kita dalam keadaan bermasalah. Ya. Apapun yang menjadi hal yang Tuhan izinkan untuk kita alami hari ini. Berjalanlah dengan iman, dengan kepercayaan sungguh kepada Tuhan bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang esa, Allah yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Percaya bahwa sesuatu yang baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ketika kita percaya sesuatu yang baik itu akan terjadi dalam hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang bergairah. Ya. Kalau kita bangun pagi, kita ingatnya masalah, kita ingatnya problem, kita ingatnya sakit penyakit, kita ingatnya orang-orang yang menyakiti kita, ya, yang membenci kita, hal-hal yang tidak baik, itu yang akan melemahkan kita. Ya. Tetapi ketika kita ingat Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa saya percaya hari ini ada Tuhan yang menyertai saya percaya hari ini ada mujizat dalam kesehatan saya akan sehat, saya akan pulih, ya. Kehidupan saya akan dikuatkan oleh Tuhan. Itu artinya kita berjalan dengan iman, berjalan dalam percaya sungguh kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan apa yang kita miliki saat ini. Saya akan baik-baik saja Bu hari ini karena ya saya punya uang yang banyak, ya. Karena saya dikelilingi dengan orang-orang, dengan anak-anak yang sayang sama saya, ya. Karena saya cuma punya fasilitas yang luar biasa, ya. Saya punya asuransi, saya punya hal-hal yang bisa mengcover kehidupan saya, buat saya aman. No, ya firman katakan tidak ada tempat yang aman di muka bumi
Oleh karena itu perjalanan orang Kristen, perjalanan kekristenan bukan hanya perjalanan hanya hidup, bernapas, melakukan aktivitas, tapi perjalanan kekristenan adalah perjalanan iman. Dari kita buka mata kita sampai kita tutup malam-malamnya, kita tidur istirahat, kita harus percaya sungguh bahwa Allah yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Itulah kekristenan. Kenapa kita menjadi orang Kristen yang loyo? Kenapa kita menjadi orang Kristen yang tidak bergairah? Karena tidak ada iman. Tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, kita menjadi orang yang bergairah, ya, bersemangat dalam melakukan apapun dalam hidup. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar iman yang membuat kita bertahan dalam segala situasi. Karena iman kita mendapatkan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan. Orang yang beriman adalah orang yang mau hidup dalam ketaatan firman. Orang yang beriman, orang yang hidupnya dipenuhi, digerakkan oleh iman, adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan ketaatan kepada firman. Di dalam contoh di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita bersama tahu kisah seorang Ayub. Mungkin sampai setua ini saya sudah mau 43, tapi kok umur saya sendiri nggak tahu berapa. Saya merasa bahwa saya 15 tahun, 17 tahun ya. Karena ini udah kelihatan tua, ya. Saya sudah 43 tahun. Tapi saya belum pernah melihat ya orang yang memiliki masalah seperti Ayub, betul nggak? Kayaknya belum pernah ya. Belum pernah saya dengar, saya lihat begitu ya. Orang yang setragis Ayub. Bapak Ibu Saudara, di Ayub 23 ayat 10 dikatakan. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Wow, ini adalah perkataan seorang yang memiliki iman yang kuat, percaya sungguh kepada Tuhan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang mampu menolong dia, bahwa Allah pribadi yang berkuasa atas kehidupan. Karena ia tahu, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Ya, itu pun yang akan kita katakan di dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Tidak ada satu orang pun, diri kita pun tidak tahu jalan kehidupan kita. Saat ini mungkin kita tahu, kita masih bernapas, kita melakukan aktivitas, tetapi dari detik hari ini ke depan kita tidak ada yang tahu. Ayub mengatakan bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku. Ya, ini kepercayaan, ini iman yang ada di dalam diri Ayub. Seandainya Ayub dalam masalah, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti itu. Orang yang berjalan dalam iman, orang yang hidupnya berdasarkan iman adalah orang yang memperkatakan kata-kata positif. Kata-katanya itu positif. Di sini dikatakan aku akan timbul. Apapun masalah kita sekarang, kami percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu dan hidup, Tuhan akan menjadikan kita menjadi emas, menjadi sesuatu yang bernilai, ya, sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Apa saja yang membuat seseorang tidak dapat mengakhiri hidupnya dengan baik? Di dalam Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir ia akan menjadi yang terdahulu. Apa yang membuat seseorang tidak dapat mengakhiri hidupnya dengan baik? Yang pertama di sini dikatakan bahwa karena dosa. Di dalam Ibrani 12 ayat 1, 12 ayat
bersaksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita ini lagi berlomba. Ya. Semua ada di gelanggang lomba masing-masing. Apakah kita bisa mempertahankan iman kita? Apakah kita tetap percaya bahwa satu-satunya pertolongan, perlindungan itu dari Tuhan? Ya. Biarlah kita boleh ada di sampai titik terakhir dalam kehidupan kita, tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Dosa bukan bicara tentang nanti kita membunuh, ya mungkin kita tidak menjadi pembunuh, ya kita tidak menjadi penipu dan lain sebagainya, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dosa juga berarti ya tidak tepat sasaran, luncas, ya. Sesuatu yang kita kerjakan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan kita tidak lakukan. Firman Tuhan katakan seperti itu, kita tidak lakukan. Itu kita sedang mengerjakan hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan, perintah Tuhan mengatakan bahwa kita harus beriman. Mari kita hidup dalam ketaatan, percaya sungguh kepada Tuhan. Kita akan sampai di garis akhir dengan hal-hal yang luar biasa. Yang kedua, apa yang membuat kita tidak bisa sampai di garis akhir dengan baik? Karena ada zona yang tidak aman. Kita ada di zona yang tidak aman. Apa ini Bu artinya? Baik kenyamanan atau penderitaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kenapa kita tidak bisa mengakhiri pertandingan hidup kita? Karena kita ada di zona yang tidak aman. Saat ini mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita ada di zona yang aman, di zona yang sesuatu yang Tuhan kehendaki, tempat yang Tuhan kehendaki untuk kita ada di sana? Zona yang Tuhan kehendaki untuk kita ada di sana adalah zona di mana yang membuat kita dekat kepada Tuhan. Tetapi zona yang Tuhan tidak kehendaki adalah zona tempat di mana yang membuat kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan pada sore hari ini, saya berdoa, saya percaya dan yakin kita saat ini ada di satu tempat, ada di satu wadah, ada di zona yang Tuhan kehendaki. Kita boleh dekat dengan Tuhan, kita boleh dekat dengan orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan, sehingga kita boleh terus dibangun iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk sebuah akhir yang baik? Ya, kita akan belajar berikutnya di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang kita lakukan bukan hanya sekedar baik, ya, menurut pandangan manusia, tetapi kita harus sampai di satu tempat, satu titik pengertian dalam kehidupan kita, bahwa kita bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik, dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa Bu yang berkenan yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya supaya saya menyenangkan hati Tuhan? Itu pertanyaan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup intim dengan Tuhan, hidup melekat dengan Tuhan, hidup bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Kita punya jam-jam doa dengan Tuhan, kita terus menyelidiki firman Tuhan, kita merenungkan itu, ya. Itu kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup. Ya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita tahu hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan, kita memiliki ketepatan untuk melakukan sesuatu dalam hidup.
Kita tidak meraba-raba. Ini betul nggak ya? Yang ini betul nggak ya? Yang ini kayaknya sama. Tapi ketika hidup kita melekat dekat dengan Tuhan, kita tahu ini nih hal yang nggak baik. Jadi saya nggak mau lakukan. Ya. Ini nih hal yang baik. Saya bergairah untuk mau. Itu Tuhan yang berikan di dalam kehidupan kita ketika kita hidup bergaul dengan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dalam kehidupan ini jangan menjadi serupa dengan dunia. Ini artinya jangan berfokus, jangan mendekat kepada dunia ini. Apa yang terjadi di dunia ini, ya, jangan membuat kita terpengaruh, iman kita terpengaruh. Orang-orang bilang kayaknya ke depan ini sesuatu yang tidak baik. Bukan orang bilang, firman Tuhan bilang juga begitu. Dunia ini tidak akan menjadi baik. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Makanya kenapa orang Kristen harus berjalan dalam iman, kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun hari-hari kita mendatang akan tidak lebih baik, ya. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang akan terus menolong kita, memelihara kehidupan kita sampai pada akhir. Mari kita fokus kepada Tuhan. Fokus apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan kita lakukan. Minta sama Tuhan untuk apa yang harus saya lakukan Tuhan hari ini untuk buat Tuhan bersih. Setiap hari mikirin Tuhan. Kalau saya melakukan ini Tuhan senang nggak ya? Kalau saya ngomong ini Tuhan senang nggak ya? Kalau saya mikirin ini Tuhan senang nggak ya? Selalu mikirin. Kita percaya ketika kita mikirin Tuhan, Bapak Ibu sudah percaya kita akan mikirin Tuhan yang penuh belas kasihan itu akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang terakhir saya katakan di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kenakan manusia baru untuk sampai di garis akhir. Kalau manusia lama kita berbicara tentang dosa, berbicara tentang hal-hal yang buruk yang ada di dalam hidup kita, firman Tuhan bilang tanggalkan semua itu. Tanggalkan semua itu. Mari kita berlari memakai sesuatu yang baru, pengertian yang baru tentang Tuhan, fokus yang baru kepada Tuhan. Ya. Jadi kita bisa sampai di garis akhir. Bapak Ibu Saudara, saya berbicara ini tidak berbicara tentang sebuah kematian. Kematian itu adalah sebuah kepastian. Ya. Jangan mengatakan bahwa oh saya sudah tua, saya sudah sakit-sakitan seperti ini. Tidak. Karena kematian itu tidak melulu akan menghinggapi orang yang sakit, yang usia, yang sudah lanjut, tapi orang-orang yang masih sehat. Oleh karena itu, mari saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita hidup, ya. Kita untuk hidup. Mari kita memperjuangkan iman percaya kita kepada Tuhan. Setiap hari kita hidup oleh iman kita, oleh percaya kita, sampai kita di garis akhir. Mengatakan bahwa engkau sudah melihat iman kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, jangan beralih fokus, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan betul, tetapi diberkati
wanita mengurangi